Relatif. By the way, gue cuma sebut satu merek dari Malaysia. Di total ada 27 LSM di Malaysia yang spesifik bikin program propaganda menghancurkan Indonesia. Hari ini gue cuma mention sama lu New Naratif, guys. Ya. Yo guys, kembali lagi bersama saya si jangan komen tapi harus komen terhadap propaganda Malaides. Kita lihat demonstrasi terbesar di Malaysia sepanjang sejarah abad ke-21 ini itu adalah demonstrasi menolak beratifikasi ICER. ICER yang menempatkan semua manusia itu setara. Ya, demo terbesarnya mereka itu adalah demo menolak disetujuinya kebijakan anti diskriminasi. Ya, bukan mendemo diskriminasi mereka, tapi mendemo anti diskriminasi. Mereka demo besar-besaran karena ingin tetap mendiskriminasi Cina dan orang India di sana. Kita lihat ini bagaimana kata-kata mereka. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Kami bantai ICER! Kami bantai ICER! Amin! Ya, kita dengarkan ya bagaimana mereka berteriak Allahu Akbar untuk satu ide yang membeda-bedakan manusia itu berdasarkan rasnya. Mereka membuat agama yang diturunkan untuk menempatkan semua manusia itu tidak peduli apapun rasnya setara ini. Di dalam satu demonstrasi yang untuk membedakan manusia berdasarkan ras. Ya. Oke guys, kabar bahagia ya guys ya. Tadi malam atau tadi subuh atau tadi pagi ya guys ya, Timnas Indonesia U17 mampu menang tipis atas Cina U17 di Piala Asia U17 2026 Arab Saudi ya guys ya, dengan skor 1-0 melalui umpan panjang dari Matthew Baker, yakni saat Matthew Baker melakukan tendangan bebas langsung memberikan umpan panjang ke depan yang didapatkan oleh Keanu Sanjaya yang langsung dieksekusi setelah berhasil melewati dua bek tengah Cina ya guys ya. Keanu Sanjaya langsung mengeksekusi bola tersebut sehingga terjadilah gol untuk Timnas Indonesia U17 di menit 86 atau 87 kalau tidak salah ya guys ya, yang dimana itu membuat satu langkah kaki kita sudah berada di Piala Dunia U17 nanti ya guys ya, yang dimana kita hanya perlu satu kali menang melawan Qatar ya guys ya, karena Qatar sudah dikalahkan oleh Jepang U17 dengan skor 3-1 ya guys ya. Lalu bagaimana dengan tetangga kita si Malaides, Bani Sarapan wal Angan-angan? Tentu saja mereka tidak ada di Piala Asia ini karena Malaides ini jago atau hebat dalam berangan-angan ya guys ya. Makanya mereka tidak ada di Piala Asia U17 kali ini ya guys ya. Dan kalau tidak salah harusnya kita menang 2-0 atas Cina U17 ya guys ya, karena gol pertama kita dianulir, dikatakan handball, padahal di replay situ tidak diperlihatkan bahwa pemain kita handball ya guys ya. Gol pertama yang dianulir itu melalui lemparan ke dalam ya guys ya. Nah, andai itu tidak dianulir mungkin Timnas Indonesia menang 2-0 atas Cina U17 ya guys ya. Walaupun permainan Timnas Indonesia U17 tadi tidaklah memuaskan ya guys ya, karena mereka hampir bertahan total guys ya. Ada sesekali menyerang tapi selalu gagal ya guys ya, dan mengandalkan serangan balik sehingga bisa membuat gol, yaitu serangan balik cepat dari Matthew Baker yang disambar oleh Keanu Sanjaya sehingga berbuah gol ya guys ya. Sepertinya Timnas Indonesia U17 tadi malam meniru gaya permainan Malaides B17 waktu di Piala AFF ya guys ya, yakni parkir bus
yang dimana Malaides U17 waktu menghadapi timnas Indonesia U17 kita, di situ Malaides B17 melakukan taktik parkir bus ya guys ya, dan ternyata taktik dari Malaides itu efektif ya guys ya, yang berhasil membuat kita menang atas Cina U17 ya guys ya. Baiklah Malaides, apakah kalian akan lolos ke Piala Asia U20 sehingga itu tidak membuat kalian malu, karena di Piala Asia senior kalian tidak lolos, di U17 tidak lolos. Dan apakah nanti timnas U20 kalian akan lolos ke Piala Asia? Kita lihat nanti ya guys ya. Kalau sampai Malaides tidak lolos juga di Piala Asia U20, mungkin mereka hanya dianugerahi kehebatan dalam membuat belacan ya guys ya, tidak dalam bermain bola guys ya. Kalau untuk bulu tangkis itu yang mewakili Malaides ialah tipe C-nya mereka ya guys ya. Tipe M-nya tentu saja tidak, karena tipe M Malaides ini adalah orang-orang pemalas ya guys ya. Mereka dimanjakan oleh pasal 153 mereka ya guys ya, atau artikel 153 Malaides yang membuat mereka menjadi anak-anak manja ya guys ya. Selain itu, orang-orang Malaides ini selalu membuat propaganda mengekalkan sifat patik seperti pada video berikut ini. Ya, karena apa? Karena sekali lagi saya katakan ya, mereka itu memang negara yang dibuat oleh konstitusinya itu superior di atas Indonesia. Mereka itu dibuat sebagai antitesisnya kita oleh Inggris dulu. Ya, jadi kita ini dianggap sebagai republik, sebagai bangsa yang merdeka ini adalah ancaman. Mereka itu didirikan untuk tetap mengekalkan sifat sebagai patik, sebagai hamba. Itu yang ingin dikekalkan di sana. Dan dalam propagandanya, apa yang dilakukan tentu saja bahwa menjadi hamba itu jauh lebih baik daripada menjadi orang merdeka. Orang merdeka itu tidak bisa mengurus dirinya sendiri, sehingga ekonominya terpuruk, sepak bolanya terpuruk, semuanya terpuruk, berbeda dengan kita, yang adalah patik, menghamba kepada raja, dan raja menghamba kepada Inggris. Itu yang membuat jadi makmur, jadi apa, itu propagandanya di sana. Jadi mereka itu akan merasa tersakiti setiap melihat Indonesia tidak seperti mereka propagandakan. Di dalam mindset, di dalam minda kalau kata mereka, orang-orang di negeri Malaides ini, di Bani Sarapan ini, itu harus ditanamkan terus bahwa kondisi negara mereka itu lebih baik daripada kita, lebih baik daripada Indonesia. Makanya ketika itu, ketika realitas yang berkata sebaliknya, ya ternyata kita tidak seburuk itu, ketika kita ternyata meskipun ekonomi kita, artinya pendapatan per kapita tidak seperti mereka, tapi kita lebih bahagia karena kita dalam proses naik, artinya kita dalam progres, mereka itu dalam penurunan, ya, dalam penurunan. Jadi tingkat stres, tingkat depresi di sana itu lebih tinggi, itu membuat mereka tidak terima. Ya itulah manifestasi dari rasa frustasi mereka itu muncul seperti ya itu tadi, menghina lambang negara kita, melecehkan lagu kebangsaan kita gitu. Nah, baiklah sekian video dari saya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Merdeka! Malaysia is honored to announce that its breakfast culture, one of the nation's food traditions, has been added to UNESCO's representative list. I want to express my appreciation to the Intergovernmental Committee for this recognition. This acknowledgement is a historic milestone for Malaysia, as it is our first nomination related to food culture submitted to UNESCO. Breakfast culture in Malaysia is more than just a meal. It plays a vital role in fostering social interaction and engagement in our plural multi-ethnic society. Dari pihak Jabatan Warisan Negara, saya mengucapkan syukur atas pengiktirafan budaya sarapan di Malaysia. Pengalaman menjamu selera masyarakat pelbagai etnik sebagai representative of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO.
Nasi lemak dah jadi makanan favourite masyarakat di Malaysia. Kalau pergi mana-mana pun mesti nak cari nasi lemak. Jadi dengan pengiktirafan UNESCO, saya sebagai komuniti akan memastikan budaya ini terus dilindungi dan dilestarikan. Dengan pengiktirafan ini, saya akan lebih bersemangat untuk terus belajar menambah baik skill dan ilmu membuat teh tarik serta bersedia untuk mewariskan kepada generasi muda. Sebagai pengamal, saya akan sentiasa bersedia untuk menurunkan ilmu menambah roti canai agar budaya sarapan ini dapat dilestarikan. Tahniah kerana Malaysia mendapat pengiktirafan untuk budaya sarapan kita. Budaya sarapan di Malaysia memang menarik kerana kepelbagaian bangsa dan agama berjaya disatukan melalui makanan. It's good to hear that our breakfast culture in Malaysia is recognized by UNESCO. My deepest gratitude goes to everyone who has contributed to this achievement. Let's work together to ensure this tradition is safeguarded for future generations. I believe that UNESCO recognition of this practice will elevate the unity of our culture, value and celebrate our rich culinary tradition. On behalf of the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone who contributed to the success of this nomination. Let us unite in our efforts to safeguard this cultural legacy and ensure it thrives for the generations to come. Terima kasih.